Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 6 Praktikum PMUP akan menjelaskan video tentang praktikum Kulincik. Perkenalkan, nama saya Mahardika Mulya Sanjaya dengan 3 digit NPM terakhir 211. Perkenalkan, nama saya Muhammad Jundi Maulana Syahid dengan 3 digit NPM terakhir 153. Perkenalkan, saya bisa tinggal dengan NPM terakhir 201. Perkenalkan, saya Marsha Indira dengan 3 digit NPM terakhir 273. Saya Alhamdulillah dengan 3 digit NPM terakhir 052. Karena masih ada Rizmi Jani dengan NPM 272. Nama saya Nisa Mira dengan 3 digit NPM terakhir 275. Selamat menyaksikan. Pasgar Scoring. Maksud utama dari Pasgar Scoring adalah untuk melakukan evaluasi dan penilaian terhadap kualitas fisik pada DOC. Penilaian ini menggunakan 5 kriteria: refleks keaktifan, kondisi pusar, kaki paruh, dan perut. Tujuan utama dari penerapan Pasgar Scoring untuk menyeleksi dan penyortiran, di mana kita akan memisahkan DOC yang berkualitas baik atau memenuhi standar dari yang berkualitas rendah atau cacat. Dengan begitu, kita akan bisa mengefisiensi biaya untuk pemeliharaan serta memaksimalkan hasil produksi. Alat dan bahan yang digunakan pada metode Pasgar Scoring berupa timbangan untuk menimbang DOC, pita ukur untuk mengukur DOC tersebut, serta alat tulis untuk mencatat hasil pengamatan. Dilanjutkan dengan prosedur praktikum. Yang pertama, siapkan DOC dan alat yang akan digunakan berupa timbangan dan pita ukur. Lalu, lakukan pengukuran kualitatif dan kuantitatif pada masing-masing ayam. Pengukuran kualitatif diukur dengan cara melihat bagian-bagian yang perlu diamati. Berupa yang pertama, pengamatan yang dilakukan adalah pusar. Apabila pusar tertutup dan bersih, maka diberi nilai 0. Apabila pusarnya kotor dan tidak tertutup, maka diberi nilai 1. Pengamatan yang kedua yaitu perut. Apabila perutnya lunak dan rata, maka nilainya 0. Tetapi jika perutnya keras dan agak besar, maka nilainya 1. Pengamatan yang ketiga yaitu paruh. Paruh yang bersih diberi nilai 0. Paruh yang kotor dan ada bintik merahnya diberi nilai 1. Pengamatan selanjutnya yaitu kaki. Kaki yang memiliki kecacatan diberi nilai 1, tetapi jika kondisi kaki baik diberi nilai 0. Pengamatan yang terakhir yaitu aktivitas. DOC yang lincah dan memiliki gerakan refleks diberi nilai 0, tetapi jika gerakan refleksnya lebih dari 3 detik dan DOC sedikit murung, maka diberi nilai 1. Selanjutnya, pengukuran kuantitatif meliputi pengukuran panjang badan, bobot tetas, bobot telur, dan persentase bobot tetas. Panjang badan dapat diukur dengan cara memposisikan DOC dalam posisi tengkurap di atas atau di samping pita ukur, lalu ukur panjang badan DOC. Bobot tetas diukur dengan cara simpan DOC di atas timbangan lalu dilihat berapa bobotnya. Selanjutnya, bobot telur dapat diukur dengan cara menimbang telur sebelum dimasukkan ke dalam mesin tetas. Yang terakhir, persentase bobot tetas dapat diketahui dengan cara menghitung bobot tetas dibagi bobot telur dikali 100. Hasil pengamatan pooling dan grading DOC. Yang pertama ada pengamatan kualitatif. Ayam nomor 2 menunjukkan pusar tertutup dan bersih, perut lentur, paruh normal, kaki dan jari normal, aktivitas lincah. Kemudian ayam nomor 3 menunjukkan hasil yang sama, ayam nomor 5 menunjukkan hasil yang sama, ayam nomor 6 menunjukkan hasil yang sama, dan ayam ke-8 menunjukkan pusar tidak tertutup dan kotor, kemudian perut lentur, paruh normal, kaki dan jari normal, aktivitas lincah. Kemudian yang kedua ada pengamatan kuantitatif. Ayam nomor 2 menunjukkan panjang badan 15 cm, bobot tetas 32 gram, bobot telur 43 gram, presentasi bobot tetas 74,42%. Kemudian ayam 3 menunjukkan panjang badan 16 cm, bobot tetas 33 gram, bobot telur 50,3 gram, presentasi bobot tetas 65,60 gram. Kemudian ayam nomor 5 menunjukkan panjang badan 15 cm, bobot tetas 31 gram, bobot telur 56,5 gram, presentasi bobot tetas 54,80%.
Kemudian ayam nomor 6 menunjukkan panjang badan 15,5 cm, bobot tetas 32 gram, bobot telur 46,5 gram, presentasi bobot tetas 68,80%. Kemudian ayam nomor 8 menunjukkan panjang badan 15 cm, bobot tetas 29 gram, bobot telur 44,2 gram, presentasi bobot tetas 65,53%. Selanjutnya yaitu ada pembahasan. Berdasarkan hasil pengamatan pada kegiatan pooling dan grading DOC, rata-rata Pasgar skor yang diperoleh adalah 9,8. Nilai ini menunjukkan bahwa kondisi anak ayam yang dihasilkan berada dalam kategori yang sangat baik. Hampir seluruh DOC memiliki pusar yang tertutup sempurna, paruh dan kaki yang normal, serta menunjukkan aktivitas yang lincah. Hal ini sejalan dengan hasil penelitian Narinch tahun 2021 yang menjelaskan bahwa DOC dengan nilai Pasgar tinggi cenderung memiliki daya hidup yang lebih baik dan performa pertumbuhan awal yang optimal. Selanjutnya dari pengamatan panjang tubuh DOC yang berkisar antara 15 hingga 16 cm, dapat disimpulkan bahwa ukuran ini masih berada dalam rentang normal. Menurut penelitian Pesman tahun 2023, panjang tubuh DOC berhubungan erat dengan kualitas fisiologis dan performa pertumbuhan pada fase awal pemeliharaan, sehingga panjang tubuh DOC biasanya semakin baik kemampuan adaptasinya pada masa brooding. Kemudian, bobot DOC yang diperoleh berkisar antara 29 hingga 33 gram, dengan presentase bobot tetas antara 54 hingga 74%. Nilai ini tergolong cukup baik, meskipun masih menunjukkan sedikit variasi antara individu. Berdasarkan literatur dari Iqbal tahun 2016, bobot DOC sangat dipengaruhi oleh bobot telur, serta kondisi inkubasi. Semakin besar bobot telur dan semakin stabil kondisi penetasan, maka bobot tetas dan kualitas DOC akan semakin optimal. Kesimpulannya, dari segi kualitatif, ayam nomor 2, 3, 5, dan 6 menunjukkan kondisi yang sangat baik. Pusar mereka tertutup dan bersih, perut terasa lentur saat ditekan, paruh, kaki, dan jari semua dalam kondisi normal, serta aktivitasnya sangat lincah. Ini menandakan anak ayam tersebut sehat dan memiliki daya tahan tubuh yang kuat serta kemampuan adaptasi baik pada masa awal kehidupannya. Namun, berbeda dengan ayam nomor 8 yang pusarnya tidak tertutup dan terlihat kotor. Meskipun aspek fisik lainnya normal dan aktivitasnya lincah, kondisi pusar tersebut merupakan tanda resiko infeksi yang harus menjadi perhatian khusus. Selanjutnya, pengamatan kuantitatif menunjukkan panjang badan anak ayam berkisar antara 15 hingga 16 cm, yang termasuk dalam rentang normal untuk strain ayam petelur. Bobot tetas atau berat anak ayam saat menetas berada antara 29 sampai 33 gram, dengan bobot telur induk yang berkisar antara 43 hingga 56,5 gram. Persentase bobot tetas dibanding bobot telur induk atau yang dikenal sebagai hatch yield menunjukkan nilai antara 54,8% hingga 74,4%. Nilai ini cukup baik meskipun terdapat sedikit variasi antara individu yang bisa disebabkan oleh kondisi inkubasi maupun ukuran telur. Secara keseluruhan, hasil pengamatan ini menunjukkan bahwa sebagian besar anak ayam memiliki kualitas yang sangat baik dengan tingkat mortalitas rendah dan performa pertumbuhan awal yang optimal. Namun, demikian perhatian khusus harus diberikan pada anak ayam yang memiliki pusar tidak tertutup agar resiko kematian dini dan infeksi dapat diminimalkan. Terima kasih telah menonton video dari kami. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.